Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ruhani adalah suatu kata kiasan yang biasa disebutkan oleh para penempuh jalan spiritual. Kata kiasan itu bisa mengarah kepada jalan ke atas, seolah-olah Tuhan itu ada di atas. Biasanya yang berpandangan seperti ini menulis dengan kata naik tangga spiritual. Ada juga yang menyebut jalan yang lurus. Akan tetapi, pada umumnya para sufi meyakini bahwa Allah ada di dalam diri kita. Adanya Allah di dalam diri kita ini tidak dimaksudkan seperti pada konsep ruang dan waktu, yang berasumsi bahwa perjalanan adalah berangkat dari satu titik stasiun ke titik stasiun yang lain. Dekatnya Allah dengan diri kita, tidak seperti dekatnya jarak ruang dan waktu. Allah berbeda dengan makhluknya, Allah terbebas dari dimensi ruang dan waktu. Keterkaitan antara rohani dengan jasad dan dunia, akan melahirkan tenaga, baik yang positif maupun negatif. Tenaga negatif itu munculnya dari nafsu. Nafsu yang asalnya bersifat baik, kini sudah dikuasai oleh sifat-sifat buruk. Nafsu yang pada asalnya menghadap kepada Tuhan, kini telah berpaling menghadap kepada selain Tuhan. Dasar dari taubat batin, adalah membawa nafsu kembali ke asalnya semula, yaitu mengarah kepada Tuhan, dan rantai yang menyeret nafsu ke arah perbuatan maksiat harus segera diputus. Berikut ini akan saya jelaskan 4 daerah nafsu, yang merupakan sumber dari segala perilaku baik buruknya tingkah laku seseorang, dari tingkat nafsu yang paling rendah sampai tingkat nafsu yang paling tinggi. Semoga kita dapat mengenali, dan melawan nafsu kita masing-masing. Yang pertama adalah nafsu amarah. Rantai yang mengikat nafsu di dalam daerah nafsu amarah ini adalah nafsu yang paling kasar, dan paling kuat. Pengikat nafsu di daerah ini adalah sifat-sifat yang tidak terpuji. Seperti sombong, ujub, ria dan sama'ah. Sifat-sifat tersebut membuat manusia merasa dirinya lebih baik, lebih mulia dan lebih cerdik daripada orang lain. Suka menunjuk-nunjuk dirinya sendiri, suka dipuji-puji dan suka namanya menjadi terkenal. Di daerah nafsu amarah ini tidak ada nilai-nilai murni kemanusiaan, dan tidak ada peraturan. Orang yang berada di daerah ini sangat tamak akan harta. Tidak peduli dari mana sumber harta itu diperolehnya. Nafsu yang berada di daerah amarah ini suka dengki, dendam, khianat dan berangan-angan. Kedua, nafsu lawamah. Para ulama memiliki beragam pendapat soal nafsu lawamah ini. Sekelompok ulama menyebutkan, nafsu lawamah adalah nafsu yang tidak diam dalam satu keadaan. Ia terkadang berubah dan beralih dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Terkadang zikir, terkadang lalai. Terkadang menghadap, terkadang menentang. Terkadang mencinta, terkadang membenci. Terkadang bahagia, terkadang sedih, terkadang ridho, terkadang murka, terkadang taat, terkadang membangkang. Berdasarkan pihak yang mempersalahkannya, nafsu lawamah ini terbagi menjadi 2, yaitu lawamah mulawamah atau yang dipersalahkan, dan lawamah gair mulawamah atau yang tidak dipersalahkan. Lawamah mulawamah adalah termasuk nafsu yang zahil dan zalim, sehingga dipersalahkan oleh Allah dan malaikat kelak. Sedangkan nafsu lawamah gair mulawamah adalah nafsu yang selalu dipersalahkan oleh pemiliknya karena lalai dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, padahal ia sudah bersungguh-sungguh menjalankannya. Inilah nafsu lawamah yang tidak disesali, bahkan termasuk nafsu yang mulia. Karena itu, manusia yang selalu menyalahkan nafsunya seraya sibuk dengan ketaatan kepada Allah, maka ia akan terhindar dari celaannya. Sebaliknya, manusia yang ridho dengan amal-amalnya, namun tidak pernah menyalahkan nafsunya dan tidak pernah introspeksi dirinya, maka besar kemungkinan dia akan dicela di hadapan Allah. Setiap manusia di akhirat akan menyalahkan dan menyesali nafsunya. Orang baik akan menyesali nafsunya mengapa dulu sedikit kebaikannya. Mengapa tidak bersungguh-sungguh menjalankan kebaikan ini? Mengapa tidak sungguh-sungguh meninggalkan larangan ini? Mengapa dulu masih suka terlambat menunaikan kebajikan ini? Mengapa tidak sungguh-sungguh memperbaiki kekurangan ini, dan sebagainya. Ketiga, nafsu mulhalmah. Nafsu mulhalmah, dia menghadap kepada Tuhan dengan merendahkan diri dan berhajat kepadanya. Sifat merendahkan diri yang sudah lahir dalam hatinya akan membuatnya tidak lagi suka mengkritik orang lain secara sembarangan. Dia lebih memandang orang lain dengan pandangan simpati, bukan mengutuk. Zikirnya sudah masuk ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam, yang akan menguatkan rasa ketergantungannya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Apabila keikhlasan ahli mulhamah ini sudah semakin bertambah kuat, maka dia akan melakukan kebaikan bukan lagi karena takut akan Allah, akan tetapi semata-mata hanya karena Allah, atau karena ingin mendapatkan keridhoannya.
Orang yang sudah berada pada tahap ini akan terus-menerus mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala larangannya, sekalipun Tuhan tidak menciptakan surga dan neraka. Keyakinannya hanya kepada Allah semata-mata. Keyakinannya kepada Allah sudah sangat mendalam. Sebab itu dia sangat kuat melakukan tajrid, yaitu menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Dia telah berada pada tahap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya." Quran Surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. Sebenarnya masih ada 3 nafsu lagi yang tidak saya jelaskan di sini. 3 diantaranya adalah nafsu mutmainah, rodiyah, dan mardiyah. Ketiganya tidak saya jelaskan di sini karena memiliki entitas dan konteks yang sama dengan nafsu mulhamah. Keempat, nafsu kamilah. Nafsu kamilah adalah nafsu tingkatan yang paling tinggi, yaitu nafsu yang sudah sempurna atau kamil. Tingkatan nafsu ini adalah tajaliyah, sehingga asma dan sifat-sifat Allah ini menjadi jelas. Pemilik nafsu ini selamanya bersama Allah, berjalan menuju Allah, kembali kepada Allah. Jadi tidak ada tempat sedikit pun untuk nafsu ini kepada selain Allah. Selanjutnya, ada sedikit tips dan trik khusus, bagaimana cara mengalahkan nafsu menurut para sufi. Mengalahkan nafsu bukan perkara mudah, seperti diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Perlu ada trik khusus untuk mengalahkan nafsu tersebut, di mana trik itu sudah teruji pada orang-orang sufi dalam jihad mereka menguasai nafsu. Di antaranya trik yang telah digambarkan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Adapun trik mengalahkan nafsu yang diberikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam adalah dengan cara mengenali nafsu terlebih dulu. Mengenali ajakan nafsu adalah dengan cara membedakan antara ajakan nafsu dengan ajakan Allah. Ibnu Athaillah mengatakan, apabila ada 2 perkara yang serupa, maka pandanglah yang paling memberatkan nafsu, lalu ikuti yang paling memberatkan itu, sebab tidak ada yang memberatkan nafsu kecuali pasti benar. Manusia seringkali menghadapi dilema, ketika berhadapan dengan 2 masalah yang sulit untuk diputuskan, karena dua-duanya benar, dua-duanya wajib, dua-duanya tidak baik, atau dua-duanya boleh dilakukan. Dalam hal-hal yang serupa ini, perkara mana yang harus kita ambil? Dalam perjalanan para penempuh jalan ilahi, seringkali dihadapkan masalah-masalah seperti itu. Kiat paling sederhana dan ampuh adalah memilih yang bukan pilihan selera nafsu kita, atau yang paling memberatkan nafsu kita. Memilih yang bukan selera nafsu kita, berarti memilih selera Allah Subhanahu wa Ta'ala, memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencari wilayah yang diridhoinya. Demikianlah tingkatan-tingkatan nafsu dan sedikit tips cara mengalahkan nafsu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.